Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya. Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Hah? Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah berkah dari Allah. Subhanallah, keluarga Halimah memeroleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Thalib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba,
dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapakah namanya? Dia Muhammad. Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat, hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijahlah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah.